Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1128. Jika demikian, aku justru ingin mencobanya. Setelah menutup telepon, Dio Hua sangat marah sehingga dia langsung memanggil 10 pengawal keluarga Hua. Masuk ke mobil, ajak semua orang. Dio Hua tidak pernah semarah ini. Garneta Lee adalah wanitanya, dia sangat mencintai Garneta Lee. Thomaskin ini berani melakukan sesuatu padanya, dia benar-benar mencari kematian. Dio Hua mengendarai 3 mobil dan berlari kencang menuju pintu area villa. Sesampainya di sini, terkejut karena pintu masuknya sudah penuh dengan polisi bersenjata. Dio Hua terdiam sejenak, apa yang dilakukan banyak polisi bersenjata. Beberapa polisi bersenjata datang dengan membawa peluru tajam dan semua senjata asli di tangan mereka. Satu polisi bersenjata bisa menjatuhkan mereka semua, belum lagi mereka tidak berani melakukan apapun dengan polisi bersenjata. Dio Hua bertanya, "Pak, kalian ini?" "Tuan Muda Hua, kamu bisa masuk sendiri." Mendengar ini, Dio Hua tertegun sejenak, dia masuk sendiri. Setelah memikirkannya, Dio Hua tidak memikirkan apa-apa, dia adalah tuan muda keluarga Hua, tidak ada yang berani menyentuhnya bahkan jika dia sendirian. Yang bermargakin itu hanyalah seorang dokter, mungkinkah dia seorang dokter dan berani melawan keluarga Hua? Baik. Mobil berhenti di Iwar dan Dio Hua masuk ke villa dengan cepat. Begitu memasuki ruang tamu, melihat Garneta Lee tergeletak di tanah, dalam keadaan panik, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Ini seperti orang cacat. Tiba-tiba dia sangat marah. "Lancang, kamu benaran ingin mati." Thomaskin sedang duduk di sofa saat ini, dengan kaki terangkat, dan dia terlihat santai dan puas. Melihat emosi tinggi Dio Hua, dia mencibir. "Kenapa, kamu tidak bisa melihat bahwa orang yang kamu cintai itu lumpuh? Lalu ketika kalian menabrak orang lain, kenapa kamu tidak memikirkan tentang kemungkinan adegan saat ini?" Dio Hua mengerutkan kening, dia tahu apa yang dimaksud Thomaskin. Anak ini datang ke sini untuk membalaskan dendam orang yang bermarga Ma. Dio Hua mendengus, "Mereka juga layak dibandingkan dengan aku. Mereka hanya petani, sampah masyarakat paling bawah. Kualifikasi apa yang harus mereka bandingkan dengan aku? Betapa mulianya aku." Mendengar kata-kata Dio Hua, Thomaskin mencibir. Keluarga Hua benar-benar merajalela. Sebagai tuan muda, Dio Hua memiliki rasa superioritas. Dia merasa dia lebih unggul, tak heran keluarga Hua begitu sombong. "Dio Hua, kan? Karena kamu pikir kamu bangsawan, maka aku akan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kekejaman dengan kekejaman." Setelah berbicara, Thomaskin berjalan selangkah demi selangkah. Wajah Dio Hua tiba-tiba masam. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" Dio Hua hanyalah seorang tuan muda yang bertubuh tinggi, biasanya membawa pengawal saat keluar rumah. Dia tidak berani melakukan apapun dengan Thomaskin. "Aku adalah tuan muda keluarga Hua, jika kamu berani menyerangku, kamu siap menanggung kemarahan keluarga Hua." Thomaskin mencibir, "Benarkah? Kalau begitu aku ingin mencoba." Setelah berbicara, Thomaskin melangkah maju dan menamparkan wajah Dio Hua. Dengan sebuah tamparan ini lebih keras dari pukulan petinju profesional, tubuh Dio Hua langsung terbang dan jatuh dengan keras ke lantai. Boom! Pada saat ini, Dio Hua pusing, dan tamparan ini hampir mengeluarkan jiwanya. Bahkan separuh wajahnya hilang kesadaran. Sejak kecil, Dio Hua telah dimanja, mana pernah diperlakukan seperti ini, jangankan menamparnya, tidak ada yang berani membentaknya. Dengan tamparan ini, Dio Hua langsung menangis. Hidung dan air mata mengalir seperti anak kecil. Thomaskin mencibir, bahkan jika dia tidak mengalami 10 tahun ini,
dia tidak akan pecundang separah Dio Hua. Pergi ke belakang Dio Hua, cubit tulang belakangnya, dan tekan dengan kuat. Dengan sekali klik, itu persis sama dengan Garneta Li barusan, Dio Hua langsung terbaring di tanah, tubuhnya lemas. Kecuali bagian di atas leher, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Bau pesing menyebar, Dio Hua sudah mengompol. Yang bermarga Qin, kamu berani melakukan ini padaku. Kamu akan lumpuh. Kakekku pasti akan membunuhmu. Thomas Qin mencibir, begitukah, biar kutunjukkan pada kakekmu. Setelah berbicara, Thomas Qin mengeluarkan ponsel Dio Hua dan mengirim panggilan video ke pelindung keluarga Hua, Gavin Hua. Video terhubung, dan kakek Dio Hua, Gavin Hua, yang muncul di kamera. Gavin Hua tersenyum dengan ceria. Cucu, ada apa? Kirimkan aku video. Gavin Hua melihat lebih dekat dan melihat Dio Hua yang seperti anjing mati, wajahnya tiba-tiba berubah. Dio, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang Gavin Hua terdengar seperti lonceng, dengan nada amarah bercampur, seolah dia hendak menghancurkan meja. Selanjutnya, Thomas Qin memutar kamera. Melihat wajah Thomas Qin, Gavin Hua tercengang. Kamu siapa? Kamu menghajar cucuku. Kamu mencari kematian. Saat suara itu jatuh, Thomas Qin mencibir. Siapa aku? Margaku Qin. Dio Hua mungkin tidak memiliki kesan apapun tentang yang bermarga Qin, karena usianya yang terlalu muda 10 tahun yang lalu, jadi dia tidak memiliki kesan terhadap keluarga Qin. Tapi Gavin Hua berbeda, ketika yang bermarga Qin disebutkan, hal pertama yang dia pikirkan adalah keluarga kota Donghai Qin saat itu. Selain itu, dia mendengar bahwa tuan muda dari keluarga Qin kembali dengan kuat dan ingin balas dendam. Keluarga Su dan keluarga Qi hilang. Itu telah mereda selama lebih dari sebulan, dan berpikir tidak apa-apa, tidak menyangka Thomas Qin tetap mencari ke sini. Itu kamu. Kamu adalah Thomas Qin. Thomas Qin mencibir. Tampaknya kamu mendapat informasi yang baik. Jika demikian, tunggu kematian saja, tunggu. Gavin Hua terpaksa memperhatikan ancaman Thomas Qin. Karena keluarga Su dan keluarga Qi hilang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Hanya baru tahu bahwa Thomas Qin mengancam mereka dan meminta mereka pergi ke lereng utara Gunung Timur untuk menyembah makan besar keluarga Qin. Jika tidak, akan menanggung akibatnya. Pada awalnya tidak ada yang peduli sama sekali dengan kalimat ini, bagaimana dengan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Badai apa yang dapat kamu buat sebagai tuan muda yang putus asa dari keluarga Qin? Tapi tidak menyangka keluarga Su dan keluarga Qi hilang. Hilang tiada kabar, beberapa tokoh inti dari keluarga tersebut tidak tahu mati atau hidup, dan anak-anak serta wanita yang tersisa semuanya pergi ke luar negeri tanpa kabar apapun, dan semua kerabat serta teman mereka di negara terputus komunikasi dengan mereka. Kedua keluarga itu tampaknya menghilang dalam semalam. Bagaimana bisa mencegah Gavin Hua tidak banyak berpikir? Mungkinkah benar bahwa Thomas Qin yang melakukannya? Mendengar Gavin Hua berkata tunggu, Thomas Qin tercengang. Ada apa? Gavin Hua terdiam sejenak dan berkata, Tuan muda Qin, lebih baik berteman lebih banyak daripada bermusuhan lebih banyak. Menurutmu, bisakah masalah di antara kita didamaikan? Terlepas dari apakah Thomas Qin melakukannya atau tidak, Gavin Hua tidak mau mengambil risiko ini. Tuan muda keluarga Qin pasti berbeda dari sebelumnya, jika tidak mungkin begitu kuat. Thomas Qin tidak menyangka, Gavin Hua ternyata bisa mengajukan permintaan perdamaian, nampaknya hilangnya kedua keluarga itu berdampak besar padanya. Thomas Qin tersenyum, damai. Apakah kamu akan memberi aku uang? Yang disebut berdamai pasti dengan pemberian uang. Hal-hal yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah besar. Jika uang dapat digunakan untuk menyelesaikan keluhan ini, itu akan menjadi yang terbaik. Gavin Hua mengangguk, Tuan muda Qin, orang tidak bisa hidup kembali dari kematian.
Kamu harus mempertimbangkan masa depanmu sendiri dan seberapa besar yang kamu inginkan. Buka saja mulutmu dan ucapkan angka. Thomas Keane mencibir, oke, ingin. Kompensasikan, 50 miliar yuan saja. Setelah berbicara, Gavin Hua tiba-tiba terlihat kaku. Wajahnya merosot. Tuan Muda Keane, apa maksud kamu? Maksudmu tidak bisa dibicarakan. 50 miliar yuan. Seluruh aset keluarga Hua mereka hanya 10 miliar lebih. Thomas Keane bermulut besar. Thomas Keane mencibir, ini harga bulan ini. Bulan depan, bukan 50 miliar lagi. Kamu bisa mempertimbangkannya sendiri. Setelah berbicara, Thomas Keane menutup telepon. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.